Ya, jadi pertama kali JC itu, belum ada yang namanya di gereja tuh belum ada yang namanya anak remaja. Jadi baru ada dalam kategori yang pertama tuh anak sekolah minggu, yang kedua itu baru ada yang namanya anak muda. Nah, waktu itu awalnya Ko Joshua melihat adanya kebutuhan. Jadi di antara anak kelas 6 SD mau naik ke SMP, mereka nggak punya komunitas yang pas atau yang cocok dengan umuran mereka. Akhirnya ya terbuatlah JC, komunitas khusus untuk anak-anak remaja gitu. Terus waktu 2011 awal mulai, semua leaders pengerja yang baru itu nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi kami sama-sama mulai untuk melayani itu gimana, harus melayani anak-anak remaja yang katanya labil itu kayak gimana. Karena alasannya kesulitannya ada di kami pun dulu umurnya range-nya tidak terlalu jauh dengan anak-anak yang kami layani. Jadi kami juga harus menjaga belajar menjaga emosi, belajar menjaga yang namanya integritas satu sama lain. Terus akhirnya kami juga belajar untuk bisa bagi waktu antara sekolah dan pelayanan dan keluarga. Di situ ada banyak cerita, ada banyak perjalanan, tapi akhirnya di pengerja ini juga belajar supaya mereka bisa terus bertumbuh bersama-sama. Terus ada kejadian di mana dulu waktu misalnya kita lagi pelayanan bareng, terus ada anak remaja yang memang mereka tidak punya teman atau komunitas. Di situ kami berpunya inisiatif untuk melihat, wah kami mau buat nih kelompok-kelompok kecil yang akhirnya disebut dengan mentoring. Jadi ada satu gembala dan di beberapa menti-mentinya kalau kita sebut. Jadi di situ ada satu orang yang bertugas untuk menjaga adik-adiknya, menjaga kerohanian mereka, menjaga kehidupan mereka supaya mereka tetap on track pada rencana Tuhan, pada jalannya Tuhan. Terus juga di situ ada banyak momen-momen bahagia, momen-momen suka, momen-momen duka di mana ketika perjalanan mengenal satu sama lain, di situ ada banyak yang namanya juga kekecewaan, ada banyak yang namanya juga momen haru gitu ya. Tapi di atas semua itu mentor dan menti pengerja dengan jemaat itu sama-sama bisa bangun hubungan yang lebih baik. Mereka bisa anggap ini sebagai keluarga sendiri. Di situ kami juga punya value untuk belajar sama-sama saling terbuka, untuk sama-sama bayar harga, berkorban sama-sama, walaupun perjalanannya panjang, sulit, tapi di situ kami berjuang, akhirnya bisa tetap berjalan sama-sama gitu. Seperti itu. Di tahun kedua GC setidaknya ada 2 hal yang bisa saya ingat dengan jelas hingga hari ini. Yang pertama, di tahun kedua GC tersebut, saya dipercayakan oleh Ko Joshua, ketua GC pertama, untuk memimpin GC Enif di tahun itu. Nah, ketika di tahun tersebut, ya saya masih dibantu oleh rekan-rekan senior, oleh Ko Asri itu sendiri untuk mensukseskan GC Enif kedua. Ketika di GC Enif kedua, kami menampilkan banyak kreativitas yang mungkin bagi teman-teman yang baru itu belum pernah melihat kreativitas tersebut. Salah satunya adalah pantomim dan yang kedua adalah drama hipnotis. Dulu di tahun itu drama hipnotis itu lagi hitsnya, jadi kita coba bawa di GC Enif kedua dan hasilnya ternyata sukses dan banyak orang merasa senang dengan kreativitas tersebut. Hal yang buat saya kagum adalah drama hipnotis dan pantomim tersebut itu diisi oleh jemaat dan bukan pengerja. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa ketika kami melayani di GC Enif kedua, bukan hanya pengerja yang ikut serta untuk mensukseskan GC Enif kedua, tapi juga jemaat. Di tahun ketiga itu yang menghandle GC Enif adalah lulusan Leaders Camp yang pertama. Jadi generasi selanjutnya daripada kami untuk mereka boleh melakukan pekerjaan Tuhan di event ini, di perayaan ulang tahun JC yang ketiga ini. Nah, hasilnya pun baik. Mereka boleh belajar banyak hal di sini. Mereka boleh belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka satu persatu, dan mereka belajar untuk kerjasama satu sama lain dan saling melengkapi. Nah, untuk beberapa hambatan di tahun ini adalah karena kita pakai apa yang kita punya. Jadi misalkan resource-nya seperti kamera ataupun alat-alat yang kami punya, JC punya pada tahun-tahun ini adalah
sesuatu yang sangat minim, tapi kami boleh belajar untuk melakukan sesuatu itu dengan excellent sehingga hasilnya pun baik. Di tahun keempat ini merupakan permulaan baru karena ada terjadi penambahan jam ibadah, yaitu jam 7 pagi. Jadi ibadah kita ada 3 kali, hari Sabtu, kemudian hari Minggu jam 7 dan hari Minggu jam 10. Nah, meskipun kita ada penambahan jam ibadah, tetapi leader-leadernya tetap on fire dalam pelayanan. Nah, karena ada penambahan ibadah ini, waktu itu leader-leader GC melakukan promosi atau penjangkauan, yaitu di lobi gereja kami buka stand, kemudian menampilkan video ibadah GC. Nah, di situ juga leader-leader pertama kalinya turun langsung mendatangi setiap orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, datang menghadapi mereka untuk minta izin kepada mereka, memperkenalkan diri. Kami dari GC, kami mau ngajak anaknya untuk bergabung dalam komunitas kami. Dan puji Tuhannya sampai hari ini mereka tetap tergabung dalam komunitas ini. GC tahun kelima itu kebetulan aku waktu itu jadi ketua di GC Sabtu. Nah, jadi menurut aku GC Sabtu itu punya vibes yang beda sama GC Minggu. Karena di GC Sabtu itu punya waktu fellowship lebih banyak. Kayak misalnya nih, sehabis selesai ibadah, kami suka nunggu jemputan di kantin belakang. Nah, sambil nunggu jemputan, kami biasanya suka sharing, suka cerita-cerita, fellowship satu sama lain. Jadi, kami bisa lebih akrab, nggak hanya sesama pengerja, tapi juga sesama jemaat lainnya di Sabtu. Nah, tapi ada beberapa struggle juga waktu itu. Kayak misalnya, jemaat di Sabtu itu susah dijangkau. Karena apa? Karena waktu itu masih sekolah-sekolah masih full days. Jadi masih banyak anak-anak yang sekolahnya sampai sore, terus juga di hari Sabtu itu cuma hanya ada satu ibadah di Sabtu. Jadi anak-anaknya susah datang, susah juga dijemput. Jadi mungkin beberapa kendalanya di jemaatnya sih. Nah, tapi meskipun ada struggle seperti itu, masalah-masalah seperti itu, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu yang pertama dan terutama buat GC. Jadi karena ada Tuhan, ibadah di Sabtu dan GC Minggu tetap bisa berjalan dengan baik. Terus ibadah juga masih bisa bawa jemaat-jemaat sama-sama datang untuk sama-sama menyembah. Jadi kita bisa bertumbuh bersama, juga berbuah bersama-sama. Dan saya juga merasa pribadi, merasa sangat beruntung ditemukan sama teman-teman yang juga sama-sama mau berjuang. Dan juga kami juga sama-sama bertumbuh, dan gak hanya bertumbuh tapi kami juga sama-sama berbuah. Jadi saya merasa beruntung dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa. Meskipun waktu itu hari weekend, tapi kami mau sama-sama untuk ngorbanin banyak hal untuk kita bisa sama-sama pelayanan. Di tahun ke-6 itu adalah tahun di mana saya menjadi koordinator ibadah jam 10. Waktu itu ruangan tidak terlalu besar dan jemaat bertambah banyak. Jadi kami harus memakai ruangan lantai 1. Di saat itu Tuhan menjawab setiap doa kami, walaupun kami pindah ke lantai 1, dan kami yang mengharuskan untuk pindah alat musik dari lantai 3 ke lantai 1 dan ada ibadah sebelumnya, itu membuat kami capek. Dan tentunya terkadang terjadi clash di antara kami. Walaupun gesekan itu ada, tapi Tuhan tetap memulihkan hubungan kami. Terkadang untuk meminta doa itu tidak selalu bercerita tentang pergumulan kita, masalah kita, beban kita. Tapi kita bisa membawa setiap beban orang lain untuk kepada Tuhan. Itu sih. Tahun ke-7 ini saya ibaratkan seperti tanda koma, yaitu melambat dan jeda sejenak, bukan untuk berhenti, tapi untuk memulai musim berikutnya menjadi lebih baik lagi. Nah, di setiap tahunnya, GC itu selalu mengenal proses yang harus selalu ada, yaitu regenerasi. Tapi tahun ini spesial, karena kami mentor dan leader lama harus bertahan lebih panjang dalam posisi masing-masing. Tidak ada calon leader baru yang siap menggantikan kami. Iya, gak ada leaders camp di tahun itu. Kami tidak mempersiapkan calon leader baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga tahun itu seolah-olah menjadi tamparan yang keras bagi kami semua para leader dan mentor yang ada. Mungkin kami terlalu sibuk untuk membangun hal-hal eksternal hingga kami lupa. Hal yang sangat esensial adalah the next generation for GC. Tapi lewat momen itu kami belajar, kami membenahi diri, kami menguatkan fondasi dan merapatkan barisan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Di tahun lalu banyak hal yang terjadi, namun
yang terjadi adalah ketika kita pindah ke ruangan baru. Ada rasa senang, sedih, bersyukur, merelakan yang dirasakan oleh semua orang di JC. Dan saya bersyukur bahwa kami bisa melewati itu bersama-sama. Dan kebetulan di saat tahun ke-7 itu tidak ada regenerasi. Maka di tahun ke-8 kami adain regenerasi besar-besaran dalam susunan departemen di JC. Kita push setiap ketua departemen untuk menggali ide-ide yang baru yang belum pernah ada di JC. JC itu komunitas biasa dengan orang-orang yang tidak biasa, tapi yang berakhir jadi rumah sendiri. GC adalah keluarga bagi saya. Tempat di mana saya belajar, tempat di mana saya melakukan kesalahan, tempat di mana saya diterima tanpa memandang latar belakang saya. GC itu menurut aku adalah tempat anak muda untuk mereka boleh mengenal diri mereka sendiri di dalam Tuhan, tentang mereka mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa sesama mereka, dan mengasihi sesama mereka. GC itu seperti rumah kedua bagi saya. Yang namanya rumah berarti ada keluarga yang saling mengasihi, saling mengayomi, dan juga saling support satu sama dengan yang lain. GC itu menurut saya adalah rumah ternyaman, tempat berteduh di kala hujan, tempat bermain di kala senang. JC itu adalah tempat sekumpulan anak muda di mana mereka bisa mengenal Tuhan, mengenal sesama, membentuk karakter, dan mengenal dirinya sendiri. Itu. JC itu jembatan yang menghubungkan antara Tuhan dengan generasi muda dan antar generasi muda dengan sesamanya. JC adalah rumah kedua bagi saya. Tempat saya belajar, tempat saya bertumbuh, tempat saya bermain, tempat saya bergaul, dan dari situ saya membentuk diri saya. Sarannya untuk generasi JC selanjutnya, anak-anak remaja selanjutnya adalah cuma satu. Jadi ketika kamu merasa bahwa hari-hari ini kamu merasa ada di persimpangan jalan gitu ya, kamu merasa capek, kamu merasa lelah dengan tujuan hidupmu, kamu tidak tahu harus apa yang kamu buat, pesannya cuma satu, jangan menyerah. Jadi apapun yang kamu hadapin hari-hari ini, percaya, terus berjalan, terus bertumbuh bersama dengan teman-teman satu di dalam Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, tetap pegang imanmu pada Tuhan Yesus. Jadi percaya mahkota kemenangan itu sudah disiapin oleh Tuhan untuk kita yang tidak menyerah gitu. Semangat juga buat JC. Buat jemaat, petik hal baik yang ada di JC dan bawa itu ke lingkungan di mana tempat kalian tinggal, di mana tempat kalian sekolah, di mana tempat kalian berkuliah, di mana tempat kalian hidup. Bawa nilai yang kalian bawa dari JC itu ke sana. Untuk kalian yang pengerja, ingat alasan kenapa kalian mulai melayani. Karena ketika kalian mulai melayani, akan banyak batu kerikil yang kalian hadapin, akan banyak jalan yang terlihat lebih menarik dibandingkan jalan pelayanan. Tapi ketika kalian ingat alasan kalian memulai, kalian akan bisa bertahan di pelayanan tersebut. Saran untuk next gen JC yaitu jangan mau patah semangat, terus tetap belajar dan tetap bertumbuh dan juga menghasilkan buah yang banyak. Sarannya tetap terus melangkah, setia sama Tuhan sampai akhir hidupmu, dan tetap percaya sampai akhir bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Pesan dari saya, terus sambungkan estafet yang sudah dimulai. Kalau kalian udah mulai, selesaikan. Berani bayar lebih, berani lakukan lebih, coba hal-hal baru, kejar apa yang kalian inginkan sekeras mungkin. Dan yang paling penting, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.